Hai, welcome back to Mohan Entertainment Channel. Good morning, selamat pagi, sahabat Mohan Entertainment. Di hari yang spesial ini, kita kembali ke sebuah segmen yang sudah jarang saya buat. Kenapa jarang saya buat? Karena saya belum menemukan orang-orang yang tepat untuk masuk ke segmen ini. Karena segmen ini merupakan segmen yang sangat luar biasa. Karena nama segmen ini adalah Sosmed Sosok Orang Super Medan. Nah, hari ini saya ketemu dengan orang yang sangat super, yang menurut saya orang ini punya profesi yang luar biasa, yaitu profesi yang dapat memanusiakan manusia. Siapakah sosok ini? Jangan kemana-mana, di sini aja di Mohan Entertainment Channel. Sosok orang Super Medan kali ini memang benar-benar super karena spesial datang dari ibu kota, spesial ke kota Medan untuk menghadiri sebuah ritual yang bernama Mahapuja Kumbabi Segam Sri Raja Rajeswari Amankuil Padang Cermin, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Kuil ini juga merupakan pendiri kuil ini merupakan ayah dari sosok orang Super Medan ini. Siapakah dia? Please welcome Bapak Dr. Soundarajan SPN MSI Med I4K CHT Mas. Wanakem Pak. Wanakem. Apa kabar Pak? Baik. Nah, sosok orang Super Medan di hari ini saya akan berbicara dengan Bapak Dr. Soundarajan. Pak, apakah cita-cita dokter yang Bapak impikan dari kecil, Pak? Ya, sejak SD memang saya pengen menjadi seorang dokter. Hal itu yang menjadi keinginan saya. Waktu saya kecil saya pernah ke rumah sakit di Medan, Rumah Sakit Elizabeth. Saya jenguk salah satu keluarga yang sakit. Di situ pada waktu itu saya jalan menuju ke ruangan beliau. Kebetulan zaman dulu kan kita suka pakai sepatu yang Benar. ya, tapak Benar. ya. Betul Pak. Pantofel. Pantofel. Pak. Jadi mendengar suara itu, perawat keluar pelan-pelan. Saya kira dokter katanya gitu. Oh. Sejak dengar kalimat itu saya kira ini namanya dokter ini kayaknya mulia sekali, dihormati sekali. Sejak hari itu saya pengen menjadi seorang dokter. Benar. Menyambung kalimat Bapak yang mengatakan adalah dokter seorang yang mulia, saya setuju Pak. Sebab apa? Sebab menurut saya profesi dokter ini adalah profesi yang dapat memanusiakan manusia. Tetapi tergantung dokternya ya. Kadang ada beberapa dokter yang kurang memiliki rasa itu. Tapi kalau saya yakin Bapak memiliki rasa itu. Lalu pertanyaannya Pak, setelah Bapak mendapatkan gelar spesialis Pak ya, untuk brain and apa tadi Pak? Neurologi. Brain and neurologi Pak. Apa yang Bapak rasakan Pak? Ya pasti bahagia sekali bisa mendapatkan bisa menjadi seorang spesialis. Ya, karena semua fungsi tubuh ini diatur oleh satu organ kan? Benar Pak. Ya, yaitu otak. Benar Pak. Jadi semua reaksi tubuh ini, respons di tubuh kita, mau motorik, sensorik ya, maksudnya kekuatan, segala, semua melalui perintah otak. Benar Pak. Jadi itu yang you are what you think. Engkau adalah apa yang kau pikirkan kan. Semua berpusat pada brain kita, di otak kita. Jadi, Benar. neurologi sistem. Gitu. Pak, apakah menurut Bapak untuk profesi dokter spesialis otak saat ini sudah banyakkah dokter yang maksudnya mengambil spesialis itu, atau masih jarang dokter spesialis otak di Indonesia Pak? Saat ini sudah banyak ya, saya persisnya nggak menghitung berapa jumlahnya, tapi dengan perkembangan negara kita sekarang
banyak usaha-usaha dari pemerintah, dari Kemenkes untuk memperbanyak dokter spesialis saraf di Indonesia. Secara menyeluruh saat ini dokter spesialis saraf di Indonesia itu masih kurang, Pak, sehingga ya? dibutuhkan banyak teman-teman sejawat dokter umum yang mau mengambil bidang spesialis saraf. Spesialis. Pak, bercerita tentang dokter. Ini salah satu topik yang sangat baik sekali sebenarnya untuk kita bahas, Pak, ya. Saat ini yang kita tahu, Pak, banyak orang-orang yang mempunyai kertas lebih, Pak, ya, di dompetnya punya kertas lebih, itu selalu berwisata, katanya berwisata keluar, ya. Menurut Bapak, apakah hal itu harus dilaksanakan atau dokter-dokter kita mampu menangani masalah-masalah itu, Pak? Maksudnya? Pertanyaannya gini, Pak, apa namanya, orang kan sering berobat ke luar negeri, Pak. Apakah di tempat kita bisa menyelesaikan kasus kesehatan, Pak? Nah, menurut saya kita di Indonesia ini sudah cukup maju ya. Semua teknologi canggih sudah ada, terutama di ibu kota. Semua teknologi sekarang dari Kemenkes juga banyak dapat fasilitas-fasilitas sampai ke daerah-daerah untuk teknologi-teknologi kedokteran yang canggih saat ini seperti yang di Bali International Hospital, di Jakarta ya Siloam Group, dan beberapa rumah sakit besar sudah mempunyai fasilitas lengkap sehingga kita tidak perlu lagi untuk berobat ke luar negeri. Di Indonesia cukup semuanya fasilitas ada untuk pelayanan, dan profesi dokter-dokter yang menguasai bidang tersebut juga sudah cukup. Nah, itulah tadi maksud saya, Pak. Kalau saya bilang secara halus kan lebih baik gitu, Pak, ya. Apakah kita perlu berobat ke luar negeri untuk kita, maksudnya please hargain dokter-dokter yang sudah belajar, karena sebenarnya kualitas dokter di Indonesia itu juga jauh lebih baik sebenarnya, Pak, ya, daripada di luar. Maka dari itu kalau misalnya kita punya problem, nggak usah kemana-mana, di Indonesia saja, sebab Indonesia lebih baik untuk hal kesehatan dan kita mampu membeli alat-alat yang canggih. Benar, Pak, ya? Masalahnya begini, Pak Mohan. Kita di Indonesia ini sebenarnya pelayanan, keramahan semuanya sudah baik. Pelayanan kesehatan kita juga sudah baik. Makanya pemerintah mengimbau supaya kita bisa berobat di negara kita sendiri, memberi devisa ke negara kita juga. Benar, karena Pak, kalau saya lihat ya, kalau orang kita Indonesia sudah punya pikiran yang ke luar negeri, mereka di luar negeri apa aja disuruh dokternya mereka mau mengerjakan. Nah, mereka memang, udah Pak, siapkan dana. Benar, Pak. Ini yang ini, sorry, langsung saya bahas saja, Pak, ya. Baru-baru ini ibu saya kita bawa ke, tapi nggak kita sebut rumah sakitnya, Pak, ya. Kita bawa ke Pineng lah intinya gitu, karena katanya di sini tidak bisa ditangani. Kami bawa ke Pineng, kita larikan ke Pineng, dan di sana kita tertahan selama 2 bulan, Pak, untuk menyelesaikan sebuah penyakit yang menurut saya itu pasti dokter lokal bisa. Cuma karena kita tidak dapat akses yang baik dan benar, kita nggak tahu, Pak. Jadi kita lari ke sana karena kepanikan tadi, Pak. Nah, tapi menurut saya itu dokter lokal bisa, dan sampai di sana ya kita itu seperti, kalau saya pribadi, seperti kayak dipres untuk biaya dana. Sementara ada hal-hal, ya, ini boleh sahabat Mohan Entertainment garis bawahi, menurut saya hal yang tidak perlu itu dimasukkan mereka. Jadi ada sedikit saran juga nih, Pak, mungkin pengetahuan buat sahabat Mohan Entertainment yang nonton kita, bahwasannya ketika kita berobat ke luar negeri, dimanapun itu, Pineng, Malaysia, Singapura, tolong ketika pulang waktu membayar bill, cek benar-benar, karena mana tahu ada silap. Ya, begini. Coba bantu dibahas itu, Pak. Itu kan bagus sekali itu, Pak. Ya, karena orang kita nih sudah pola pikirnya seperti itu. Dan jika mereka ke luar negeri, mereka itu disuruh pemeriksaan apa saja oleh dokter tersebut, mereka mau melakukan. Benar. Sementara di Indonesia, kita untuk menegakkan diagnosa perlu pemeriksaan tertentu untuk menegakkan diagnosa, untuk menegakkan suatu penyakit. Tapi walau kita suruh di sini, mereka nggak mau. Nggak mau, benar itu, Pak, benar. Ngapain saya harus mengeluarkan biaya sekian? Itu yang dipikirkan. Sementara dia udah keluar negeri, sudah prepare duit, sudah mempunyai
dana sudah dialokasikan untuk berobat. Betul. Di sana apa aja yang disuruhkan oleh dokter spesialis, mereka dengan mudah mengeluarkan duit untuk melakukan itu, dan dengan mudah mereka benar, itu benar. Makanya tadi Pak di awal percakapan hal yang sama bisa kita lakukan di sini dengan biaya yang lebih murah. Benar. Jadi yang Bapak bilang tadi, makanya saya bilang ada kertas yang berlebih di dompet, Pak. Iya. Jadi kertas yang berlebih tadi mereka hambur-hamburkan. Contoh ya, kemarin ini saya ceritain kasus dari ibu saya. Mereka mengatakan menyuruh untuk fisioterapi, Pak. Fisioterapi Sebanyak 3 kali satu hari. Dan ingat, biaya fisioterapinya itu tidak murah, Pak. Sekali kunjungan itu sekitar kurang lebihnya 350 ringgit. 3 kali sehari. Iya, 3 kali sehari berarti sekitar 3-4 juta. Sementara di sini fisioterapi yang benar-benar aja baru berapa ratus ribu aja. Dan cukup sehari sekali. Iya, nah itu dia sahabat monitor. Ini perlu digarisbawahi. Jadi buat kalian yang mau berobat ke luar negeri, tolong dipikirkan berulang kali. Benar Pak ya, karena kita punya, karena di Indonesia ini semua fasilitas kita tidak kalah dengan luar negeri. Dan ini satu informasi yang paling penting. Alat di Indonesia, alat kesehatan ini itu luar biasa canggihnya. Saya dekat sekali dengan dokter Hanif, itu salah satu dokter yang di Rumah Sakit Umum Deli Serdang Amri Tambunan. Dia kepalanya Pak. Dia bilang dia mampu membeli alat-alat yang mahal. Ya, alat-alat yang mahal, jadi kita tinggal berobat aja sebenarnya. Dan sayang kalau kita punya alat yang bagus, itu tidak dipergunakan secara maksimal, kan Pak? Karena yang seperti Bapak bilang tadi, apalagi Bapak tadi ada membawa nama Siloam Pak ya. Bapak membawa itu Rumah Sakit Siloam, pasti di sana alatnya lebih canggih. Fasilitas sudah semua kita lengkap di sana. Dan alatnya canggih-canggih, benar Pak ya. Jadi sayang sekali kalau misalnya kita punya alat canggih tapi tidak kita pergunakan Pak. Iya. Dan kita harus buang-buang uang ke luar negeri, saya rasa udah nggak penting sekali. Betul. Nah, jadi Pak semua kita bisa kerjakan dengan di sini dengan biaya yang lebih efisien. Benar, biaya dan untuk fisioterapi pun saya juga nggak tahu logikanya sehari 3 kali fisioterapi buat apa. Benar. Karena kan benar, kekuatan otot itu dan kerja otot itu kan kita harus pikirkan juga, dan perlu istirahat juga buat otot itu. Benar Pak, dan itulah yang terjadi, sahabat Mohon Entertainment, itulah yang terjadi. Dan menurut saya penjelasan di pagi yang luar biasa ini Bapak dokter ini sangat menjelaskan dengan cukup baik dan jelas menurut saya. Pak, tadi kan Bapak bicara juga Siloam. Sepertinya Bapak praktek di Siloam Pak ya? Iya. Ya, Bapak praktek di Siloam yang mana? Karena kan Siloam ini kan banyak sekali cabangnya Pak. Saat ini saya berpraktek di 2 rumah sakit di ibu kota. Oke. Boleh dijelaskan Pak? Rumah sakit Melia Cibubur. Dan pada pagi hari sampai sore dan ke malam saya praktek di Siloam Semanggi, Siloam MR CCC Semanggi Pak. Jadi pagi di Cibubur, malam di Semanggi Pak ya. Melia. Wah, enak nih Pak ya, jalan-jalan seharian Pak ya. Ya udah begitulah gaya hidup di Jakarta ya. Iya benar Pak. Yang penting kerja terus, tapi harus nikmati, enjoy liburannya Pak ya. Iya. Jadi Pak dokter ini juga istimewa sahabat Mohan Entertainment. Saya bisa ketemu beliau di hari yang luar biasa ini juga istimewa Pak ya. Karena saya ngobrol sejenak aja dengan beliau, terus beliau nyambung, bisa diajak ngobrol tentunya dalam acara kemarin Pak ya. Maha Puja beliau datang karena ayah beliau adalah pendiri dari kuil tersebut. Benar Pak ya. Jadi ini juga keren sekali, ada seorang anak yang mewujudkan bakti orang tuanya. Bakti kepada orang tuanya, tetap menjaga adat budaya yang harus kita lestarikan Pak. Iya. Jadi menurut saya Pak itu saja. Dan buat yang mau berkonsultasi, mana tahu nih Pak, ada yang mau berkonsultasi, boleh hubungin kemana Pak, atau datang kemana, jam berapa gitu Pak? Oh, saya praktek di Jakarta ya, di ibu kota. Saya praktek di Rumah Sakit Melia Cibubur dari jam 9 sampai jam 15, dan berpraktek di Rumah Sakit Siloam MR Triple C Semanggi dari jam 14.30 sampai 19.30. Pesan saya buat seluruh masyarakat di Indonesia, buat kami, hargailah dokter Indonesia dan manusiakanlah dokter di Indonesia. Kita tidak kalah hebatnya dengan dokter di luar negeri. Indonesia
negara yang berkembang baik secara teknologi dan medis juga kita nggak kalah dengan bangsa-bangsa lain di luar negeri. Betul. Terima Pak, kasih. mungkin ada pertanyaan tambahan, Pak. Karena bersinggungan dengan otak, Pak. Ya. Saya baru terlintas saja. Sekarang kan banyak orang yang ya apa ya, Pak, ya mungkin dengan kesibukan atau sehingga gimana kadang mempengaruhi kerja otak ya, Pak, ya. Apakah lemah atau kurang fokus ya, itu tersebut masuk ke dalam kategori penyakit otak atau masalah dalam otak, Pak? Nah, sekarang kan faktor kita di Indonesia ini, Stres, bukan hanya Pak, di Indonesia, stres di dulu. mana-mana sekarang ya, seperti penyakit stroke. Kalau ya yang berhubungan dengan neurologi ya. Kalau kita lihat kan dahulu penyakit stroke hanya dialami oleh orang-orang yang tua, usia 50 tahun ke atas. Sekarang banyak penyakit stroke sudah dialami oleh usia muda dan usia produktif. Ya, kalau hal itu kita lihat, faktor utama yang berperan di situ adalah faktor Neuro, stres. Stres, Pak. Stresor. Ini yang baru mau stres yang bahas, tinggi itu yang menyebabkan banyak orang terkena stroke saat ini. Oh, jadi untuk mencegah atau gimana ada tips nih, Pak. Ini guys, ini penting nih. Ini tips gratis dari Dr. Sonderajan. Jadi kalian harus catat dan garis bawahi karena ini tips tidak akan kalian temuin. Ini hari ini kita culik dulu ilmunya ya, guys. Tips supaya tidak terkena stroke. Boleh, Pak Dokter? Kalau yang biasa saya omongkan, tips untuk mengatasi ya semua penyakit ya, bukan hanya stroke dan apa. Ya, yang pertama adalah pikiran tenang. Pikiran tenang ya, seperti yang kita ketahui, you are what you think. Engkau adalah apa yang engkau pikirkan. Jadi pikiran yang tenang nomor satu, olahraga teratur, istirahat cukup, nutrisi seimbang. Ini kita singkat dengan kata POI itu. Pikiran yang tenang, olahraga teratur, istirahat yang cukup, nutrisi seimbang. Kalau ini kita jalanin dalam kehidupan sehari-hari, ya, mudah-mudahan kita selalu hidup sehat dan bahagia. Prinsipnya dalam hidup ini cuma satu. Kita pengen hidup senang, tenang, menang. Dan selalu sukses. STM, Pak ya? Ya, STM ya. STM, senang, tenang, menang. Saya sedikit merenung juga mengenai STM ini, senang, tenang, menang ini. Kayaknya memang iya, Pak ya. Iya. Kita harus hidup ini kita benar. Bahagia. Nah, benar. Ya, benar, kan? Pak. Jadi tenang, kita hidup senang, kita maunya kita nyaman, tenang, dan menang, selalu sukses dalam setiap tindakan yang kita ambil. Nah, ini baru seru nih. Ini berkaitan dengan si Mohan juga nih, Pak. Iya. Kemana-mana selalu senang, Senang. ya. Kemana-mana selalu tenang dan selalu menang. Menang, iya. Nah, benar, Pak ya. Betul. STM kita jadi harus sahabat Mohan Entertainment harus punya jiwa STM, senang, tenang dan menang. Karena percaya dan yakinlah bahwa setiap yang kamu lakukan pasti kamu akan melakukan yang terbaik, dan jika kelakuanmu itu sudah didukung sama semesta karena kamu berbuat baik, pasti kamu akan tetap menjadi pemenangnya. Benar, Pak? Betul sekali. Ya, pokoknya terus berbuat, pasti suatu saat ketika pergerakanmu menuju level yang sangat baik, semesta akan mendukungmu. Betul. Bener ya? Betul, karena apa yang kamu inginkan sudah ada. Semua sudah ada untuk kamu. Kamu selalu berpikir yang positif, gapailah kesempatan untuk itu, dan Tuhan melalui alam semesta ini akan memberikannya kepadamu. Itulah rahasia kehidupan. Benar, itulah rahasia kehidupan, karena seorang sejatinya tidak pernah tahu jadi apa besok. Mohan juga tidak pernah merencanakan jadi konten kreator, tapi hari ini menjadi konten kreator dan hari ini sukses. Ketemu. Terima kasih, Pak, terima kasih. Kalau sudah Pak Dokter bilang sukses, pasti sukses, Pak ya. Mohan salah satu konten kreator yang tersukses di Kota Medan saat ini. Terima kasih, Pak. Makanya saya berkesempatan untuk diwawancara dengan senang hati. Saya mau diwawancara sama beliau. Betul, tentunya dalam segmen sosmed sosok orang super Medan, Pak.
berawal dari suara langkah kaki Pantopel. Betul. Ya, berawal dari suara langkah kaki Pantopel dan hingga hari ini menjadi dokter kebanggaan masyarakat seluruh Indonesia, dokter neurologi dan brain. Saya mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Sehat dan sukses selalu, Pak. Semoga impian-impian kita, cita-cita ke depan kita untuk membangun sebuah masyarakat yang lebih baik lagi, menjadi orang-orang lebih banyak lagi. Pak, mungkin itu saja yang saya tanyakan sama Bapak. Kira-kira apakah ada yang mau Bapak tambahkan? Ini cukup Cukup, Pak, aja ya. Terima kasih, semoga kita semua sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Terima kasih. Wanakkam. Pak. Terima kasih banyak Bapak Dr. Soundarajan. Terima kasih banyak dan thanks for watching. Sabar mohon entertainment. Itu boleh satu. Boleh Pak, silakan. Saya tutup dengan bahasa Tamil. Elam pugalum mirei waneke. Semua puji dan syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Benar. Kalimat yang bagus sekali ditutup dengan bahasa Tamil karena salah satu dokter kebanggaan masyarakat Tamil Sumatera Utara Indonesia, Dr. Soundarajan, yang punya segudang prestasi tapi tetap memanusiakan manusia. Dr. Soundarajan, SPN, MSI Med, IVK, CHCHT, MAS. Terima kasih Pak sudah hadir di segmen Sosmed Sosok Orang Super Medan. Nandri, wanakkam, dan sampai jumpa di vlog-vlog yang mohon berikutnya. Terima kasih guys. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Wanakkam Pak.